Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Meiza Irmalia Putri dengan NIM akhiran 045, Azri Al-Miftah dengan akhiran NIM 052, Nabila Putri Zulfauralia dengan NIM akhiran 060, Hafifah Prasetyowati dengan NIM akhiran 066. Riwayat tentang Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan yaitu Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Ab al-Syams bin Ab al-Manaf bin Qusay. Beliau lahir di tahun kelima dari kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman masuk Islam karena Abu Bakar dan dinikahkan dengan putri Nabi yang bernama Ruqayyah bin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tercatat menjadi nabi yang pertama yang memimpin perang bersama istrinya ke Habsyi. Beliau selalu ikut perang kecuali perang Badar karena merawat istrinya yang sedang sakit hingga wafat. Utsman terkenal orangnya yang pandai menjaga kehormatan diri, seperti pemalu dan budiman, dan banyak berderma saat perang Tabuk dengan 950 kuda dan bahan logistik. Diangkatnya Utsman bin Affan itu melalui sidang setelah Umar wafat. Dalam sidang nampak persaingan Bani Hashim dan Bani Umayyah, dua keturunan yang dulu bersaing di masa jahiliyah, menjadi kandidat terkuat. Rahman menjadi ketua sidang menetapkan Utsman menjadi khalifah ketiga pada usia 70 tahun dengan 3 pertimbangan. Yang pertama, bila diangkat tidak ada kesempatan bagi Utsman. Yang kedua, pola kepemimpinan Umar serba disiplin dan keras. Jika Ali diangkat, maka akan terulang kembali. Yang ketiga, jabatan Khalifah Ali sebagai keluarga Nabi lebih sulit dibanding Utsman. Prestasi kepemimpinan Utsman. Yang pertama yaitu kodifikasi Mushaf Al-Quran. Sejak kepemimpinan Utsman, wilayah Islam sudah semakin luas. Takut adanya perbedaan pembelajaran Al-Quran, membentuk panitia untuk menyusun Al-Quran. Yang kedua, renovasi masjid di Nabawi. Karena umat Islam makin banyak, maka diperluas, ditambah, dan dibentuk dengan corak yang lebih indah. Yang ketiga, pembentukan angkatan laut. Yang keempat, memperluas wilayah Islam. Perluasan yang pertama itu perluasan ke Khurasan di bawah kepemimpinan Sa'ad bin As dan Huzaifah bin Yaman. Yang kedua, perluasan ke Armenia yang dipimpin Salam Robi'ah al-Bahi. Yang ketiga, di Afrika Utara atau Tunisia, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad bin Abi Sarah. Yang keempat, penaklukan Roy dan Azerbaijan yang dipimpin Walid bin Uqbah. Yang terakhir yaitu pada saat Utsman terbunuh atau masa terakhir Utsman, yaitu adanya pemberontakan pengepungan rumah selama 40 hari dan diantaranya terkena panah yang datang dari kediaman khalifah dan mendesak agar pemanah diserahkan ke mereka, namun tidak terpenuhi dan akhirnya menyerbu khalifah dan membunuhnya dalam usia 82 tahun. Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, biografi singkat Umar bin Khattab. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riba bin Abdillah bin Qard bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ia adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, 12 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Umar bin Khattab dikenal sebagai tokoh yang sangat bijaksana dan kreatif, bahkan jenius. Yang kedua, diangkat menjadi khalifah. Sewaktu masih terbaring sakit,
Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai siapa yang layak untuk menggantikannya, dan pilihan beliau jatuh kepada Umar bin Khattab. Penunjukan ini berdasarkan pada kenangan beliau tentang pertentangan yang terjadi antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Abu Bakar khawatir kalau beliau tidak segera menunjuk pengganti, maka akan timbul pertentangan di kalangan umat Islam yang mungkin akan dapat lebih parah daripada ketika Nabi wafat dahulu. Khalifah kedua itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus, yakni Amirul Mukminin, yakni panglima orang-orang beriman. Selanjutnya, poin ketiga, perkembangan Islam dan prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan yang pesat dari berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah pasukan Islam yang berhasil mengalahkan kekuatan besar di Romawi dan Persia. Pada tahun 634, sebanyak 46.000 tentara Islam mengalahkan 300.000 tentara Romawi di dataran Yarmouk, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Pada saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun kedua negara tersebut telah ditaklukkan oleh umat Islam pada masa Umar bin Khattab. Yang kedua, perkembangan politik. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kondisi politik umat Islam dalam keadaan yang stabil, dan perluasan wilayah Islam juga memperoleh hasil yang bagus. Pada masa Umar bin Khattab juga mulai berkembangnya lembaga formal yang disebut sebagai lembaga penerangan dan pembinaan hukum Islam. Pada masa ini juga mulai terbentuknya sistem atau badan kemiliteran. Di masa ini, Islam meliputi daerah Arabia, Syria, Mesir, dan Persia. Dikarenakan wilayah Islam yang terus bertambah luas, maka Umar bin Khattab berusaha mengadakan penyusunan pemerintah Islam dan peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu Khalifah Umar merancangkan administrasi dan tata negara, yaitu yang pertama, Khalifah atau disebut juga sebagai Amirul Mukminin, berkedudukan di ibu kota Madinah yang mempunyai wewenang kekuasaan. Yang kedua, Wali atau Gubernur, berkedudukan di ibu kota provinsi yang mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah provinsi. Yang ketiga, tugas pokok pejabat. Tugas pokok pejabat mulai dari khalifah, wali, beserta bawahannya bertanggung jawab atas maju mundurnya agama Islam dan negara. Di samping itu juga mereka juga berperan sebagai imam sholat 5 waktu di masjid. Yang keempat, membentuk dewan-dewan negara. Guna menertibkan jalannya administrasi pemerintahan, Khalifah Umar membentuk dewan-dewan negara yang bertugas mengatur dan menyimpan uang serta mengatur pemasukan dan pengeluaran uang negara, termasuk juga mencetak uang negara. Yang kelima, Dewan Tentara, bertugas mengatur ketertiban tentara, termasuk memberi gaji, seragam atau atribut, mengusahakan senjata, dan membentuk pasukan penjaga tapal batas wilayah negara. Yang keenam, Dewan Pembentuk Undang-Undang, bertugas membuat undang-undang dan peraturan yang mengatur toko-toko, pasar, mengawasi timbangan, takaran, dan mengatur informasi dan komunikasi. Yang ketujuh, Dewan Kehakiman, bertugas dan menjaga dan juga menegakkan keadilan. Selanjutnya, poin terakhir, wafatnya Umar bin Khattab. Setelah menjadi khalifah selama 10 tahun, Khalifah Umar bin Khattab meninggal akibat dibunuh oleh seorang yang beragama Majusi bernama Abdul Mughirah, atau juga biasa dipanggil Abu Lu'lu'ah, dikarenakan merasa tidak puas terhadap jawaban Umar ketika mengadu tentang besarnya pajak yang harus dibayar. Yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada riwayat. Nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib bin Abd al-Muttalib bin Hashim
bin Ab al-Manaf bin Lu'ay bin Kilab bin Qusay. Dia lahir di Mekah 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ibundanya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Ab al-Manaf. Ali adalah orang pertama yang masuk Islam di kalangan anak-anak yang saat itu usianya belum genap 13 tahun. Ali dinikahkan dengan putri Nabi yaitu Fatimah binti Muhammad SAW. Pernikahan tersebut Ali memiliki 36 anak dan 2 anak laki-laki yang bernama Hasan dan Husain, yang dikenal dengan sebutan Syarif dan Syahid. Selain itu, sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, mereka dihormati oleh kaum Sunni dan Syiah. Yang kedua, ada pengangkatan khalifah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman, Ali terpilih menjadi penggantinya. Terpilihnya Ali sebagai khalifah tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas kaum muslim saat itu. Di samping itu, ia juga mendapat tantangan dari pihak yang berambisi ingin menjadi khalifah. Pengukuhan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah tidak semulus 3 khalifah sebelumnya. Kaum pemberontak mendatangi para sahabat senior satu persatu di kota Madinah, sebab ia menghendaki urusan itu diselesaikan melalui musyawarah dan mendapat persetujuan dari sahabat senior. Dan akhirnya Ali menerima jabatan itu dengan ketentuan pemerintah sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Dan jabatan khalifah itu mulai 24 Juni 656 Masehi atau tahun 35 Hijriah dalam usia 58 tahun. Yang ketiga, ada prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, ada penggantian jabatan yang kurang cakap. Yang kedua, ada membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Dan yang terakhir, bidang pembangunan. Yang kelima, ada perang dengan Aisyah atau perang Jamal. Adalah perang yang terjadi antara pasukan Sayyidah Aisyah, Tughal dan Zubair melawan pasukan Imam Ali. Terjadi karena perbedaan pendapat dan ketegangan setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Pembunuhan Utsman, Khalifah ketiga, memicu kemarahan dan tuntunan pembalasan dari bagian sahabat termasuk Aisyah, Tughal dan Zubair. Konflik dengan Aisyah dan Tughal dan Zubair berpendapat bahwa Ali harus segera menindak pembunuhan Utsman, sementara Ali lebih memilih untuk melakukan musyawarah dan menyelesaikannya dengan damai. Kemudian ada provokasi yang menghembuskan fitnah dan menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam, terutama setelah pembunuhan Utsman. Kronologi perangnya, Aisyah, Tughal dan Zubair membentuk pasukan dan berangkat dari Madinah menuju Basrah. Aisyah menaiki unta, makanya perang disebut perang Jamal. Pertempuran terjadi di dekat Basrah dengan Aisyah yang lainnya melawan Ali. Tughal dan Zubair gugur dalam pertempuran. Aisyah menjadi tawanan dan dipulangkan ke Madinah. Dampaknya mengakibatkan kerugian besar bagi umat Islam, baik dalam hal nyawa maupun persatuan. Perang ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam dan menimbulkan berbagai interpretasi dan
perspektif terkait dengan kepemimpinan dan kekhalifahan. Yang keenam ada Perang Siffin. Konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah perbedaan pendapat mengenai penanganan pembunuhan Utsman bin Affan. Muawiyah menuntut balas pembunuhan Utsman, sementara Ali memilih untuk menunda penegakan hukum qisas demi menjaga persatuan umat. Selain itu, Muawiyah juga menolak membaiat Ali sebagai khalifah dan menentang pencopotannya dari jabatan gubernur Syam. Peperangan terjadi sebagai puncak dari konflik antara Ali dengan Muawiyah. Dengan kedua belah pihak saling bertempur di dataran Siffin merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menimbulkan dampak positif dan sosial yang signifikan, dan Perang Siffin berakhir dengan damai setelah kedua belah pihak sepakat melakukan arbitrase atau tahkim.